Salam saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kami dari Gospel Light for Indonesia mempersembahkan seri renungan harian yang terambil dari Yeskiel 37 ayat yang ke-5b. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita merasa ditinggalkan. Artinya bagaimana rasanya jikalau kita ditinggalkan dengan keadaan meninggal oleh orang yang dekat sekali dengan kita. Artinya yang dekat itu, apakah itu istri, apakah itu suami, saudara, atau yang lainnya. Tentu kita pasti merasa kehilangan, merasa tak berdaya, merasa ingin bunuh diri saja, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya berpikir kalau orang dekat saja meninggalkan kita, dapat membuat kita seperti rasanya dunia ini hancur dan tak berdaya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah jikalau Tuhan yang meninggalkan saudara yang padahal selama ini Dia ada bagi saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan ini juga yang terjadi kepada bangsa Israel. Dan kita tahu bangsa itu divonis bangsa yang tegar tengkuk. Dan ini juga mereka meninggalkan atau ditinggalkan Tuhan karena kedurhakaan mereka kepada Tuhan. Mereka yang dikasihi Tuhan dan diangkat menjadi umat-Nya, kini tidak lebih seperti tulang-tulang kering. Oleh karena keberdosaan mereka yang selalu menduakan Allah dan melanggar perintah Allah, Allah membuang mereka kepada bangsa Babel dan meninggalkan mereka. Bertahun-tahun lamanya doa mereka tidak Tuhan dengarkan. Akan tetapi kasih Allah terlalu besar sampai Dia melupakan amarahnya dan menghibur bangsa itu. Para nabi pun datang menghibur Israel dan memberikan janji. Salah satu nabi itu adalah Nabi Yeskiel. Pada waktu itu Nabi Yeskiel diberikan suatu penglihatan seperti tulang-tulang yang kering. Ini menggambarkan kondisi Israel yang sudah kehilangan harapan. Menurut mereka sudah kehilangan harapan. Mereka sudah mengalami kekosongan. Akan tetapi Allah lewat Yeskiel mengatakan, Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini, ketika Allah mengatakan bahwa Dia memberi napas hidup kepada bangsa Israel, maka itu sama artinya seperti Allah yang menghembuskan napas hidup kepada
Adam, manusia yang pertama itu. Lewat napas hidup itu, Allah ingin kembali menjalani hubungan yang baik dengan bangsanya. Allah ingin memberikan semangat yang baru bagi mereka, dan Allah ingin kembali mengisi kehidupan mereka yang sudah lama kosong dengan hadirat Allah. Dia tidak ingin bangsanya berjalan tanpa arah yang jelas dan pemeliharaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini juga membuat kita ketika kehilangan orang yang kita cintai akan membuat kita hancur dan tidak berdaya, dan kehilangan Allah akan membuat saudara kehilangan segalanya dan mengalami kekosongan, seperti saudara akan kehilangan tulang-tulang kering yang sudah layak dibuang. Oleh karena itu, menanti, menaati, dan mengasihi Allah menjadi satu-satu jalan. Hanya bersekutu dengan Allah yang hidup, yang dapat menolong kita menghidupkan pengharapan dan arah tujuan kepada kehidupan yang lebih baik. Pengharapan bahwa suatu waktu akan dibawa dari tanah pembuangan menuju negeri yang penuh kedamaian dan sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita mengimani Dia adalah sumber hidup, pengharapan, dan jaminan masa depan kita. Seperti firman Tuhan katakan dalam Yeskiel 37 ayat 5b itu, Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita untuk melakukan segala aktivitas kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.